Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita di pagi hari yang penuh berkah ini, serta para merbot, para takmir yang merilai atau menyiarkan juga melalui musalla-musalla, masjid-masjid yang kami hormati, jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat An-Nur, tepatnya ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40, di mana ayat ini berbicara tentang keadaan orang-orang kafir dalam kehidupan di dunia dan bagaimana kerugian mereka di akhirat kelak. Sebagaimana biasa, Allah tiang akan membacakan ayat yang kita kaji ini untuk kita simak bersama-sama, untuk kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini Allah turunkan anugerah dan kasih sayangnya dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لج
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nur. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih punya hubungan yang sangat erat sekali dengan ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat sebelum ayat ini Allah menegaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dalam kehidupan ini diumpamakan sebagai orang yang diberikan pelita, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya. Karena mereka senantiasa melakukan kebaikan, amal saleh, maka mereka diberikan yang disebut dengan balasan, yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan kemenangan berupa kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir, apapun yang mereka lakukan hanya Allah itu dipandang sia-sia dalam ajaran agama. Terserah mereka mau memandang apa, yang pasti dalam akidah kita, dalam keyakinan umat Islam, seseorang itu baru diterima amal yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu kafir, ingkar kepada Allah, walaupun mereka melakukan kebajikan sebesar apapun, semua itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di ayat yang kita baca, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka-mereka yang kafir, yang mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, semua yang dia lakukan di dunia ini, ya, di akhirat kelak itu diibaratkan, kalau di akhirat itu seperti apa? Kasarabim biqi'ah. Sarab itu artinya air yang nampak dari kejauhan di tempat yang datar, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan fata morgana. Jadi kalau dari jauh kelihatannya memancar, apalagi kalau kena cahaya seolah-olah itu adalah sumber air. Di situ adalah sumber kehidupan, di situ banyak air, oase. Itu kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'an. Mereka mengira kalau di situ adalah air yang sangat banyak sekali. Hal yang sama dengan fata morgana hada Allah. Kita memandangnya, kita melihatnya seperti kilauan emas. Kita kalau jalan, Bapak Ibu, di tengah teriknya matahari, kemudian kita melewati beberapa tempat, itu seolah-olah ada kilauan emas yang ada di situ. Begitu kita mendekat, ternyata itu hanya sekedar penglihatan rendahnya manusia, ya, penglihatan yang terbatas dari manusia. Jadi bukan sebenarnya emas, tetapi itu hanya tampilan-tampilan atau kilauan-kilatan-kilatan yang nampak dari kejauhan saja. Nah, orang-orang kafir, apa yang dia lakukan di dunia dari kebaikan-kebaikan itu dipandang seperti fata morgana. Kenapa? Karena di akhirat kelak mereka tidak akan terselamatkan dengan apa yang sudah dilakukan. Alasannya apa hada Allah? Satu, karena mereka tidak melakukan itu karena Allah. Bisa saja mereka melakukan itu untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan nama yang baik, atau sekedar untuk merasakan kenikmatan.
Ada orang yang mohon maaf dalam berbagi ini dia merasakan kenikmatan, ada. Tetapi bedanya dengan orang yang beriman adalah orang beriman motivasi pertamanya itu adalah karena Allah. Ini yang paling. Jadi ingat kepada Allah, di antara syarat utama untuk diterimakannya amal atau pekerjaan seseorang dalam kehidupan ini adalah ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla. Seseorang itu mengikhlaskan apa yang dia lakukan karena Allah. Sehingga orang kafir itu Allah bisa saja melakukan itu, tetapi dia tidak, nawaitunya tidak karena Allah. Jadi ada motivasi yang lain. Maka kita alhamdulillah Allah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting saat ini bagi kita semua adalah pastikan apa yang kita lakukan itu karena Allah. Kita datang ke masjid ini karena Allah, kita melakukan salat karena Allah, kita berteman karena Allah, kita berjumpa karena Allah, kita bersedekah karena Allah, semua itu karena Allah. Walaupun setelah itu Anda punya niat macam-macam, itu nggak ada masalah. Kok bisa? Ya, awalnya saya sudah karena Allah. Perihal saya mendapatkan pengakuan, penghormatan dari orang lain, itu cara Allah untuk memberikan yang lain. Tetapi motivasi awalnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang membuat seorang mukmin itu ringan dalam melakukan kebaikan, ringan dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena Allah pasti memberikan penilaian terbaik. Karena itu sering kita dengarkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin mengingkari janji-janji yang sudah dihadirkan oleh Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah sebagai janji, apalagi kita tahu bahwasanya Allah itu maha adil. Apa yang dimaksud dengan maha adil Allah? Mustahil Allah menzalimi hambanya. Ini yang paling penting. Jadi jangan kita ikut-ikutan dengan cara orang-orang yang tidak beriman. Sedikit-sedikit kita ingin dihargai, kita ingin dipuja, ingin dipuji, ingin disebut, dan lain sebagainya. Tidak perlu itu bagi orang Islam. Kenapa? Karena Allah maha tahu. Makanya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah diwasiatkan oleh Allah, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ausani khalili bi arba'." Saya diberikan wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 4 perkara. Apa kata beliau? Yang pertama, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Abu Dzar, tolong perbaiki perahumu, tolong lihat perahumu. Kenapa? Fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan itu begitu dalam. Bapak Ibu, kalau kiranya kita mau berlabuh, kalau kita mau beperjalanan, bepergian, ya, apalagi di lautan yang kita tidak tahu bagaimana gelombang, bagaimana arah angin, maka yang paling penting adalah pastikan perahu kita ini sudah bagus, perahu kita sudah baik, tidak ada kebocoran, tidak ada hal-hal yang mungkin melenceng, menyimpang dan lain sebagainya. Apa maknanya? Perahu ini ibaratnya adalah keimanan. Wahai Abu Dzar, tolong perkuat imanmu. Sesungguhnya gelombang begitu dahsyat, sesungguhnya lautan begitu dalam yang akan mengancam Anda. Sehingga kalau kita tidak perkuat iman ini kepada Allah, bisa-bisa bahaya kita. Dan ini yang sering kita lihat dalam kehidupan kita. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan juga, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Fitnah hidup saat ini kepada Allah. Walaupun di zaman Rasul itu ada fitnah, ada masalah-masalah, tetapi masalah saat ini jauh lebih kompleks, jauh lebih berat ketimbang di zaman Rasulullah SAW. Kok bisa? Saat ini lebih dahsyat, lebih kompleks? Iya. Kalau toh dulu ada fitnah, ada masalah, masih ada sosok baginda Nabi yang terlihat. Ada sosok baginda Rasul SAW tempat minta petunjuk, minta nasihat, ada yang dihargai, dihormati. Saat ini siapa yang dihargai? Ulama pun sudah krisis.
Sulit mencari figur yang akan bisa menjadi teladan. Di mana-mana sulit sekali. Yang ini kita anggap sudah bagus, sudah baik, kadang-kadang pemikirannya begini, kegiatannya begini, melenceng dan lain sebagainya. Sulit sekali mencari orang yang istiqomah sebagai figur yang kuat, sebagai teladan, itu agak berat. Ini di zaman saat ini. Kalau dulu di zaman Rasul memang berat cobaannya, tetapi ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah, fitnahnya dulu itu juga kecil-kecil dibanding saat ini. Kata Rasul apa? Kal hasir. Kalau kita tahu karpet ini, beginilah kira-kira ditampakkan ujian-ujian itu, dilepas sehingga sudah nampak sekali yang namanya ujian itu di hadapan mata kita. Ibu-ibu, kita lihat medsos itu 24 jam hidup, Bu. Jangan kira medsos itu hanya sekedar sumber informasi, oh ini sumber bisnis dan lain sebagainya, tetapi di sisi yang lain, di situ juga ada masalah besar yang akan dihadapi oleh generasi yang akan datang. Dulu kita tidak terbayang, ya Allah, tidak pernah kita terbayang tahun-tahun bapak-bapak lahir tahun 40, 50, karena saya masih muda. Saya mau contohkan di zaman saya masih muda dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua. Bapak kelahiran berapa? 60? Iya, tua-tua lah bapak. Tidak pernah terbayang Haji Saleh, tidak pernah terbayang di zaman Pak Haji Saleh kita tidur-tidur begini, datang orang bawa makanan, GoFood namanya Pak, Gojek namanya Pak. Ya Allah, bisa makanan itu di sekeliling kita Pak, pesan ini pesan itu, padahal kita nggak keluar uang, nggak keluar apa. Kenapa? Bayarannya pun cukup pakai HP Pak. Cuit. Kapan dibayar? Tahu-tahu sudah datang. Maka bayangan kita dulu surga itu agak jauh sekali kan. Bagaimana iya di surga kita, jannatin tajri min tahtihal anhar, begitu tampilannya, Anda mau apa, makanan ini ada di surga, sulit dibayangkan. Ternyata di era saat ini berarti surga itu benar adanya Pak. Orang di dunia saja kita sudah asal mau saja dapat kenikmatan-kenikmatan itu. Yang penting syaratnya masuk dulu surga Pak. Syaratnya itu yang penting, masuk surga. Subhanallah, tetapi miniaturnya itu sudah nampak di dunia. Belum lagi yang sisi-sisi yang lain, dampak negatif dari medsos, ibu-ibu. Apalagi kita ini ibu-ibu milenial yang mohon maaf tidak sanggup, tidak mau capek kalau mau menggendong anaknya, sehingga sudah berikan HP khusus sekedar untuk menahan tangis supaya dia tidak nangis. Masya Allah, sudah dibentuk anak-anak itu dari kecil. Memorinya sudah terbentuk, mindsetnya sudah terbentuk, ya Allah, sehingga sekarang itu lebih taat kepada gadget daripada neneknya yang berbicara. Lebih senang mendengar apa yang dilihat daripada mendengar bapak ibunya yang berfatwa. Ini tantangan. Maka inilah yang disebut oleh baginda Nabi, besok di zaman Anda fitnah itu disebar kayak tikar yang luas, kayak karpet ini caranya. Anda akan tampakkan itu, Anda akan lihat itu semua. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Abi Dzar? Jaddidis safinah, tolong perahumu itu harus dikencangkan, dikuatkan, diperbaiki terus, dicet terus. Supaya apa? Dia tahan banting dalam hidup ini. Wazidiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Yang kedua apa? Tolong perbanyak bekalmu wahai Abu Dzar. Kenapa? Karena perjalanan ini masih jauh. Kalau kita tidak punya modal yang banyak, kalau kita tidak punya bekal yang banyak, jangan-jangan Anda tidak bisa sampai kepada tujuan itu. Maka perlu Anda punya modal yang cukup supaya perjalanan ini Anda bisa lalui dengan baik. Yang ketiga kata beliau, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Sudah, jangan terlalu memaksakan diri wahai Abu Dzar. Anda ini mau melewati jalan menanjak, maka tolong bebanmu dikurangi sedikit. Jangan bawa beban yang banyak di punggungmu sementara jalannya begitu terjal. Ya, kurangi sedikit.
sesuaikan dengan beban. Jangan terlalu banyak berandai-andai, jangan terlalu banyak menghayal. Ya, sudah kerja apa yang bisa Anda lakukan. Anda tidak mau sholat, tidak mau ngaji, mau masuk surga, itu tidak mungkin. Ya, tetapi kalau Anda mau masuk surga, Anda mau mendapat ridha Allah, Anda harus melalui sebuah tahapan-tahapan yang terus menerus Anda lakukan. Dan yang keempat, ini yang paling penting, Allah, wa akhlisil amala fa innan naqidha basir. Anda harus ikhlas beramal. Kenapa? Karena zat yang maha kuasa selalu mengintai Anda, selalu memotret Anda, selalu melihat Anda, sehingga Anda harus benar-benar ikhlas dalam beramal. Inilah bedanya orang kafir dengan orang yang beriman. Karena itu di akhir surat Al-Kahfi, Bapak Ibu, yang sering kita baca, 103, 104, 105, apa kata Allah SWT? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Apa kata Allah? Mau saya tunjukkan wahai Nabi Muhammad orang-orang yang paling merugi dalam hidup ini. Orang-orang yang rugi walaupun dia beramal, walaupun dia berbuat, tetapi nehe. Tahu namanya nehe? Lamun bahasa kita nihil, bahasa India nehe. Nih Pak Haji. Jadi dia sudah nggak ada zong perbuatannya, Bu. Walaupun dia rajin beramal, dia rajin berbuat bagus, dia buat panti asuhan, dia buat lembaga-lembaga donasi. Tak bisa, Pak. Mungkin dia mendapatkan penghargaan, ada piagam, sudah memberikan bantuan, tetapi di hadapan Allah itu namanya al-akhsarina a'mala. Itu namanya perkara yang rugi sekali. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sesat karena dia tidak memiliki iman, karena dia tidak melakukannya atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati Allah. Jadi tidak bisa kalau ada orang mengatakan, mohon maaf, pemikiran-pemikiran yang menganggap diri cerdas, berarti Allah tidak adil dong. Masa orang kafir sudah begini-begini, Thomas Alva Edison sudah berapa ulama dibuat, nih listrik dia temukan, masa dia nggak dapat pahala? Dia dapat penghargaan, Pak, dia dapat nilainya, Pak, bisnisnya dia dapat, mungkin penghargaan syahadah, sertifikat dia dapat, tetapi masalahnya dia tidak beriman kepada Allah. Itu sudah jelas. Jadi syarat untuk diterimanya amalan itu harus ikrar. Mau kita mau patuh sama siapa? Mau Thomas Alva Edison atau Allah? Nah, yang menciptakan kita kan Allah, yang menciptakan Thomas Alva Edison juga Allah. Maka kita harus patuh kepada Allah. Anda harus wadhkuruni adzkurkum washkuruli. Allah yang mengatakan, kamu ikut saya, ingat saya dulu. Itu bedanya pada Allah. Maka kita beruntung sudah menjadi orang yang beriman. Sekarang tugasnya adalah bagaimana mengisi keimanan itu, mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, amal saleh. Itu yang paling penting. Jadi jangan kita hanya modalnya iman tetapi tidak mau beramal. Sama saja. Bagaimana posisinya dengan orang yang beriman tetapi dia tidak beramal saleh? Sama. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali nanti terakhir, ya, di last minute orang-orang sudah masuk surga karena dia sudah mengucapkan syahadatain la ilaha illallah, maka dia boleh
Diangkat itu pun diangkat dari neraka dulu, Pak. Bukan dimasukkan terakhir. Kalau hanya dimasukkan terakhir, wah enak, walaupun terakhir yang penting masuk surga. Bagi saya terakhir tapi masuk surga jelas. Ini terakhir setelah dicuci, Pak. Di laundry dulu. Nah, ini yang berat, laundryannya yang berat. Ini hati Allah. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu diibaratnya fata morgana, walaupun mereka berbuat itu tidak akan memberikan apapun. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Begitu dia menghampiri fata morgana itu, yang kelihatannya air, ternyata air itu hanya berada di tempat yang datar. Kelihatannya dari jauh sumber air yang banyak. Begitu sampai di sana bukan sumber air, hanya genangan sedikit saja. Genangan yang memancarkan sinar. Wa wajadallaha indahu, maka dia akan benar-benar melihat Allah di situ. Artinya dia akan melihat kekuasaan Allah. Apa itu? Fawaffahullahu hisabah, maka Allah akan menyempurnakan hisabnya. Allah akan memberikan perhitungan atas orang-orang, siapapun juga. Ini hujah Allah. Jadi kita harus yakin dengan ayat-ayat semisal ini. Fawaffahullahu hisabah, Allah akan menyempurnakan hitungan-hitungannya. Allah akan memberikan perhitungan kepada kita semua. Ini pasti. Cepat atau lambat Allah ada perhitungannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah cepat di dalam memberikan nilai atau hitungan. Karena itu Allah, kita harus benar-benar mengisi iman ini dan kebaikan. Jangan mengikuti orang-orang kafir di dalam cara mereka memandang kehidupan ini. Seringkali saya mengingatkan diri saya dan kita semua. Kemarin saya hadir di pemakaman salah satu jamaah. Saya berikan wejangan singkat saja. Bapak Ibu lihat kuburan, lihat ini, saya bilang, lihat, ini rumah masa depanmu, ini rumah masa depan kita. Tapi kenapa untuk rumah yang ini jarang orang berpikir, jarang orang mau serius untuk berpikir? Kalau rumah yang kita tempati 60-70 tahun, Masya Allah, berani kita ngeredit, Pak. Di dalam kredit itu sekedar untuk mencari kreditannya, berani kita tinggalkan waktu kita untuk sholat, Pak. Yang penting kita bisa bayar kredit, Pak. Sholat nanti dulu, belakangan dulu. Yang penting bayar dulu. Untuk apa? Sekedar untuk tinggal kepada di rumah yang sesaat itu. Padahal rumah akhirat itu adalah rumah yang kuburan itu yang disebut dengan Baitul Gurbah. Rumah masa depan yang aneh, yang benar-benar mengerikan, kata Rasul SAW. Kenapa? Kalau rumah yang kita tempati ada lampunya, Bapak Ibu, ada marmernya, ada interior yang bagus. Kalau ini benar-benar gurbah. Kenapa? Yang masuk itu batu, tanah. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ditutup dengan tanah, kadang-kadang rumput yang tidak ada artinya, daun-daun yang tidak ada harganya, padahal Bapak Ibu kaya. Itu maksud saya. Kok iya kita ini hanya berpikir dunia saja, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, tidak pernah memerintahkan kita sholat 24 jam. Hanya 5 kali sehari semalam, dan itu pun waktunya jauh-jauh. Masih ada di antara kita yang menawar, masih ada di antara kita yang tidak mau konsisten dengan sholat, masih disibukkan dengan seminar, masih disibukkan dengan kegiatan. Ya Allah, sebenarnya kalau kita sudah lihat kuburan, Allah, ngeri. Sayyidina Utsman bin Affan, mungkin tidak ada orang yang paling hebat seperti Utsman. Yang paling banyak sedekahnya itu Utsman bin Affan. Paling banyak sedekahnya. Di antara sahabat Nabi yang paling dikenal, paling hebat itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dari sisi sedekahnya nomor 1 beliau. Tapi kalau sudah menyebut kuburan, Bapak Ibu, 3 hari 3 malam tidak tidur beliau. Ngeri beliau bayangkan kuburan, bagaimana nasib saya di sini. Lah kalau kita bisa enak tidur, heran gitu. Apa rumusnya kita bisa tidur nyenyak itu? Padahal pahala kita sedikit, amalan kita masih jauh, tapi bisa tidur nyenyak. Apa rahasianya itu, Pak? Sayyidina Utsman 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Ya. Nah, ini hujah Allah.
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. Atau mereka itu di dunia ini, hati Allah, kalau tadi di akhirat itu tidak ada sama sekali, tidak akan menyelamatkan apa yang sudah dilakukannya. Di dunia orang-orang kafir itu diibaratkan sebagai kehidupan yang gelap gulita, yang tidak bisa nampak apapun dalam hidupnya. Bayangkan kita tidak bisa melihat apapun. Rumah yang mewah itu kalau gelap gulita itu tidak enak, Pak. Mewah tetapi gelap gulita, listriknya tidak ada, baru listrik saja yang tidak ada, itu lumayan kita tidak nyaman tinggal di dalam rumah itu. Bagaimana kalau dia gelap gulita? Gelap itu seperti ini, Bu. Kita berada di dalam ruangan yang terkunci, ya, ditutup semuanya. Di dalamnya lagi ada ruangan yang gelap gulita terus sampai gelap yang tidak kita lihat kiri kanan. Diibaratkan itu di dalam ayat ini, di depan matanya tangan dia itu tidak nampak. Fi bahril lujjiyin, bayangkan di dasar laut yang paling dalam itu sudah gelapnya luar biasa. Posisinya yang sangat gelap. Yaghshahu maujun min fawqihi mauj. Bayangkan di dalam dasar lautan yang gelap, yang di atasnya itu gelombang laut yang terus di atas gelombang. Gelombang laut saja itu gelap, Bapak Ibu. Gelombang itu kalau kita lihat itu gelap. Dia dilapisi lagi dengan gelombang yang terus menerus. Min fawqihi sahab, di atasnya itu ada awan yang gelap lagi. Bayangkan, bisa nggak? Sudah posisinya gelap di dasar laut, di atasnya itu gelombang yang terus menerus, kemudian lagi ada awan yang gelap gulita. Itulah ibaratnya orang-orang kafir di dunia ini. Jadi melakukan apapun itu dalam kegelapan, karena dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan apa? Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Gelap gulita kalau bahasa kita itu. Gelap gulita. Jadi zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Di atas. Jadi kalau disebut dengan yang berlapis-lapis. Jadi gelap gulita yang berlapis-lapis, berarti sudah nggak kelihatan apapun. Bapak Ibu, saya teringat kalau malam-malam di rumah, di saat kita habis pulsanya, ya, habis pulsa, Bu. Padahal di rumah itu, ya Allah, kita mau cari pintu itu saja, itu berapa kali kepala harus kena pentok dulu. Belum lagi dengkul ini harus kena dengan ranjang dan lain sebagainya. Kalau banyak meja-meja di situ, waduh, ini bayangannya. Ini baru sebentar saja mati lampu. Ini berlapis-lapis gelapnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Allah, berlapis-lapis itu yang disebut dengan zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Sudah gelap gulita di atas gelap gulita. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Dia ginikan tangan, Allah, lihat, kalau kita begini ini nampak. Dia beginikan tangan itu nggak nampak di mana posisi tangan. Saking gelapnya. Ya. Naudzubillah. Itulah perumpamaan orang-orang yang kafir dalam kehidupan ini. Maka pastikan Bapak Ibu, tolong jaga iman ini, jaga juga dari keturunan kita, keluarga kita. Seringkali saya mendengar ada orang-orang anak muslim yang nikah dengan orang non muslim. Ini berarti dia sudah benar-benar tidak punya kompas, benar-benar dalam kondisi gelap gulita tadi. Ibu-ibu, jangan remehkan masalah ini, ya. Bapak-bapak terutama, jangan berpikir ini dunianya beda dengan sekarang. Itu berarti bapak tidak becus jadi bapak, ya. Itu artinya kita tidak selamat di dalam mendidik anak-anak kita. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang Allah tidak kehendaki di dalam dirinya orang itu ada cahaya, ada iman,
maka orang itu selamanya tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sangat beruntung sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita dilahirkan dari keluarga orang-orang yang mendapatkan cahaya tadi. Kemudian kita dibesarkan dari lingkup orang-orang yang punya cahaya. NTB ini kita bersyukur Bapak Ibu, NTB ini adalah tempat yang paling nikmat. Banyak orang yang kepingin tinggal di NTB ini. Kenapa? Karena di sini tersedia semua, Pak. Masjid di mana-mana. Kalau kita mohon maaf di Brunei itu memang hebat, Brunei luar biasa, tapi masjid itu ditentukan oleh pemerintah, nggak boleh mendirikan, nggak boleh ada masyarakat yang mendirikan masjid, pemerintah yang mendirikan. Artinya apa? Tempatnya, jaraknya itu sudah disesuaikan, Pak. Pengajian hebat, Brunei itu ahli Al-Quran, senang dengan Al-Quran, tapi pengajian itu diabsen, Pak. Nggak boleh ada pengajian umum-umum kayak gini-gini ini kecuali sudah ada jadwalnya keluar dari pemerintah. Ibu-ibu nggak bisa buat di situ, ada izin nggak? Jadi paling enak di Indonesia, Pak. Di Brunei Masya Allah memang orangnya agamis, tapi ngerokok Bapak nggak bisa. Bayar $1.000, $2.000. Lah di sini setumpi sih ngerokok masih bau. Ngerokok biarnya setumpi, ada mabok si rokok masih nak dengan silik. Ya sehebat Indonesia nih. Apa Malik hebat? Ini selapui hebat dong Indonesia. Apalagi NTB Masya Allah. Kalau kita di seberang sana, teman-teman Nasrani, sulit kita berkembang. Di situ Bali, wah di sini paling nikmat. Maka jaga NTB ini. Kemarin pesannya Pak PJ, ingat kita di sini, jaga NTB ini, jaga dari narkoba, jaga dari judi online, jaga keamanan, insya Allah maka kita akan merasakan kenikmatan. Dan indahnya di NTB ini Bapak Ibu, kapanpun kita ke masjid itu terbuka semua. Pengajian di mana-mana banyak, dan ini tidak kita dapatkan di Malaysia pun tidak bisa kita dapatkan, apalagi di Singapura, Allah. Jadi Indonesia ini adalah sebenarnya surga bagi kita semua, ya, terutama di NTB ini kita bisa melakukan apapun jua, sehingga mau mencari orang baik banyak, yang tidak baik juga ada gitu kan, ya, tapi nggak banyak-banyak gitu. Ya, karena kalau mau cari yang tidak baik itu biayanya mahal, Pak. Biayanya mahal. Kalau yang baik-baik ini ringan-ringan saja, Bapak ke sini nggak bayar apa-apa, ke sini Bapak hanya duduk saja di sini, ya. Itu enaknya. Jadi kalau yang tidak baik itu bayar kercisnya mahal, Pak, masuknya mahal, Pak. Ini. Jadi jangan cari-cari yang mahal-mahal, Pak. Cari yang murah-murah. Ibu-ibu semakin rajin. Ibu-ibu sudah tua ini. Saya lihat ini, saya kasihan ngelihatnya ini udah tua-tua. Kalau sudah tua-tua nggak rajin. Saya juga yakin diri saya meninggal dunia, Bu. Tapi saya ridho kalaupun harus meninggal saat ini. Cuma kalau ibu-ibu meninggal kan kasihan, sudah tua, nggak masuk surga lagi kan susah. Kenapa? Karena di surga itu nggak ada kayak ibu-ibu. Nggak ada, bener. Swear deh, nggak ada kayak ibu-ibu itu, dah nggak ada. Kenapa? Ya karena surga nggak mau orang tua. Yang maunya kayak saya, yang muda-muda, yang segar-segar. Bapak ini nggak ada. Ya, jadi ahli surga itu benar-benar yang muda, yang pres-pres, Bu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu sudah benar-benar yang segar, yang membuat kita senang tinggal di dalam surga itu. Nah, mudah-mudahan Allah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya Allah memberikan perumpamaan di dalam kehidupan kita seperti orang kafir. Yang sebelumnya Allah memberikan perumpamaan seperti orang beriman, maka perkuat iman ini, jaga iman ini, jangan ditukar iman ini. Kalau perlu, dan itu wajib hukumnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali iman ini menancap kuat kokoh di dalam sanubari kita. Itulah harga matinya, ya. Sehingga kalau orang kafir, mereka itu seperti fata morgana. Yang kedua, kehidupan dunia ini gelap gulita, walaupun mereka melihat, walaupun tampak segalanya, tetapi pada dasarnya itu adalah kegelapan yang tidak bisa
memberikan apapun dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa i'tiqadan sahiha wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.